Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pulung Siswantara dan saya seorang dosen. Percaya kalau saya dosen? Karena memang saya sebenarnya seorang model. Model klinik pelangsingan khusus untuk foto sebelum. Foto sesudah terserah. Hari ini benar-benar saya nervous itu, disuruh berbicara di TEDx. Anda tahu lah, saya juga pernah jadi mahasiswa. Kalau ada seseorang yang ada X-nya belakang, Anda tahu pikirannya lah. Dari mana? Dari TEDx. Apa yang harus saya lakukan di sini? Dan saya disuruh bicara karena saya seorang stand up comedian dan saya berbagi pengalaman jadi seorang dosen di sini. Jadi menjadi dosen itu sulit sebenarnya teman-teman, nggak mudah. Apalagi kalau kelasnya seperti ini. Ini jujur sulit buat dosen. Apalagi kalau mahasiswanya pakai rok mini. Jadi Anda tahu kan kenapa alasan dosen Anda pakai batik? You know what I mean. Jadi kalau teman-teman sudah mulai bosen ketika dosen mengajar dan yang pakai rok mini tolong buka. Dosen ngajar, oke, terima kasih, selesai perkuliahannya. Jadi, dan itu seorang dosen. Tapi seorang dosen tuh kalau Anda perhatikan, istrinya pasti cantik. Kita nembaknya gampang. Kalau Anda terima cinta saya kasih nilai A. Kalau Anda tolak, saya kasih nilai D. Istri saya kasih nilai AB waktu itu. Karena dia masih nganggap adik kakak. Dan benar seperti yang dikatakan sama Mbak Cecil, saya di Stand Up Comedy Indonesia Season 3, waktu pertama kali saya jadi finalis, beneran di www.uner.ac.id ada tulisannya, seorang dosen UNER jadi finalis suci 3. Waktu jadi finalis, pulang langsung hilang semua. UNER malu, jadi tolong kalau hari ini Anda jadi tolong hari ini kalau Anda ngelihat saya tolong ketawa ya, paling enggak UNER tidak malu untuk 2 kali. Dan itu untuk dosennya sih. Sebenarnya ketika kita ngomong mahasiswa juga tidak terlalu baik juga. Mahasiswa itu juga memalukan ketika mereka nyontek. Ada yang mahasiswa di sini? Ada yang mahasiswa semua ya. Dan ketika mereka nyontek, mereka melakukan sesuatu yang sangat aneh ketika ketangkep. Sok-sokan. Kita yang dosen, kita udah tahu Anda itu nyontek apa enggak. Enggak tahu kenapa tiba-tiba ketika Anda ditangkap. Kenapa? Ada apa dengan di atas? Ada apa dengan di atas? Apa Anda minta tolong? Tuhan tolong. Alihkan perhatian dosen saya Tuhan. Enggak kan? Anda enggak bisa melakukan itu. Dan yang lebih menjengkelkan adalah mahasiswa itu punya teori yang sangat-sangat aneh. Suara tidak bisa menembus kertas. Kita dosen tahu teori itu bullshit gitu. Dan Anda mempercayainya. Dan yang lebih menjengkelkan lagi adalah ketika kita ngomong globalisasi seperti yang dikatakan Mas Joko tadi, semua mahasiswa juga merasakan globalisasi. Ciputra paling bagus. Kalau nggak percaya, ada stop kontak di setiap kursi Anda. Ada colokan. Anda baru tahu. Besok. Kalau Anda baru tahu, saya tahu 5 menit yang lalu. Gara-gara ada anak Ciputra yang nancepin. Sekarang ini mahasiswa tidak mencontek lagi dengan kertas. Beneran. Ketika ujian kemarin, saya menangkap seorang mahasiswa yang nyontek dengan handphone. Tahu, mereka memasukkan semua materi perkuliahan saya di handphone. Dan mereka mencontek di situ. Yang lebih parah adalah ketangkep. Karena waktu itu ada dosen yang menangkap handphonenya. Kalau saya tidak akan menangkap anak itu. Dia biasanya, kalau perempuan biasanya nyelipingan di sini, ya kan? Saya tidak akan menangkap.
Saya akan kasih nomor, saya cari nomornya, saya miskom. Kamu tahu rasanya setengah jam bergetar. Dan sebenarnya saya itu cukup malu, dosen tapi kok jadi stand up comedian. Karena sebenarnya saya juga orang yang pinter. Intelektual komedian katanya. Karena S2 saya ngambil di Malaysia waktu itu. Dan kalau nggak percaya ini masih ada tato setrika di sini. Tapi saya pintar, karena saya pintar saya nggak mau kan bentuk setrika saya beri bunga-bunga gitu. Tapi sebenarnya itu juga bukan bunga, itu hukuman cambuk waktu itu. Tapi itu benar saya. Dan sekarang ini semua orang menjadi lebih pandai. Jujur, saya punya seorang anak umur 6 tahun dan dia punya pertanyaan yang sangat aneh-aneh sekali. Gak tahu karena terlalu pandainya dia atau terlalu bodoh bapaknya. Ketika saya nyuci mobil, anak saya datang umur 6 tahun. Dia bertanya seperti ini. Papa, Tuhan lihat kita enggak? Saya sangat terharu waktu itu. Oh, saya punya anak yang sangat-sangat religius. Iya. Duduk apa berdiri? saya bingung mau jawab apa gitu. Duduk, kalau duduk ya ngapain gitu. Berdiri paling dek gitu. Saya nggak capek. Saya semakin ngeri gitu. Lihat anak saya semakin ngeri. Ya. Ini 6 tahun kayak gini. Ya. Ini tahun ke-7 jangan-jangan dia bertanya, Papa, Tuhan bonek apa Aremania? Saya takut aja gitu. Aneh-aneh. Dan terakhir kemarin ketika kita pergi ke Trawas, di sana saya ada rumah di sana dan ketika kita berlibur di sana ada tayangan televisi waktu Nepal itu dan salah satunya adalah ada kata-kata gunung yang masih aktif. Kemudian ada gunung mati. Waktu di Trawas Anda bisa melihat gunung dan anak saya langsung ngomong, Papa, gunung itu mati. Wih, pinter nih, itu 6 tahun. Kok bisa deh, ini mati? Iya, dari tadi tak lihat cuma gini kan. Gunungnya nggak lari-lari. Ya aduh, kamu besok jadi stand up komedian saja, nggak usah pinter-pinter teman. Dan ini juga sebenarnya sedikit kesalahan saya ketika saya harus masukkan sekolah dia dan ada bahasa Inggrisnya. Kita mengajarin mereka untuk memakai sesuatu dengan bahasa Inggris. Untuk cuci tangan kita pakai wasen. Ini bermasalah ketika saya pulang ke rumah bapak saya. Jadi bapak saya nyuruh anak saya, bapak saya umur 72 tahun, tua dan kawin lagi. Sudah, jangan bicarakan aib bapak saya. Kemudian bapak saya ngomong seperti ini. Le, saya jawab asli. Le, kalau mau makan mijik dulu. Anak saya cuma lihat mijik. Terus saya ngomong sama bapak saya ngormati. Bapak maaf, anak saya taunya wosen. Le, mijik di wosen. Yang terjadi, mereka tidak tahu dengan gitu. Itu memang parah gitu. Dan nggak tahu kenapa ketika kita ngomong sesuatu dengan bahasa Inggris itu menjadi sangat keren. Sesuatu apapun itu kalau dikatakan dengan bahasa Inggris keren. Kita punya jajanan namanya Chiki Balls. Coba bahasa Indonesia, bola-bola ciki. Biasa. Makanan di pinggir jalan chicken crispy. Ketika diartikan petek kemeriak. Ya. Ada lagi makanan yang paling keren. Ini ada yang bukan Indonesia. You have tried hot chili stingray. It's just very good in Indonesia. Penyetan iwak pe. Dan ada satu yang sangat keren makanan kita ada uncoffee fritter cracker, peyek teri. Tapi nggak tahu kenapa ya, ketika Anda memakan sebuah pecel itu mudah, 6.000 7.000, kecuali di kantin Ciputra 17.000. Nggak tahu impor. Ada colokannya pecelnya. Pecel itu seharga 7.000, ya kan?
Tapi ketika masuk ke hotel, dia menjadi Javanese salad with dressing nut, 25.000. Kamu tahu apa yang mahal di negara ini? Translate. Fried rice jadi sangat mahal ketika masuk hotel. Nasi goreng 11.000, tambah telur 12,5 lah. Gitu. Gak tahu kalau di Ciputra. Ada colokannya. Sebenarnya ketika saya pertama kali belajar stand up comedian, sebenarnya saya ngambil dari luar, kan di luar saya orang kesehatan dan di luar bisa digunakan untuk penyuluhan. Salah satunya adalah ketika saya belajar stand up comedian, saya baru tahu orang Jawa itu cuci tangan bukan untuk menghilangkan kuman dari tangan, tapi dia adalah intinya adalah agar nasi tidak lengket di tangan. Makanya kita pakai kobokan. Kobokan nggak datang, es teh digarap. Itu orang Indonesia gitu. Tapi jangan menghina orang Jawa, jangan menghina orang Jawa. Orang Jawa itu adalah suku yang paling keren. Saya orang Jawa dan Jawa itu adalah suku yang paling keren. Karena di Jawa ada satu penyakit yang tidak pernah ditemukan di suku manapun. Sumer. Yang Jawa asli pasti tahu sumer. Yang bukan Jawa asli Anda nggak tahu sumer. Karena itu hanya ada di Jawa. Normal, it's normal, 36 derajat Celcius. Demam itu fever, 38 derajat Celcius. Ketika Anda ngomong sumer, Fahrenheit sama Celcius mau diskusi selama 7 tahun tidak akan pernah menemukan. Karena indikator sumer di orang Jawa tidak pakai termometer. Sumer. Dan cuma ada di suku Jawa, ada penyakit namanya angin duduk. Lapo Pak Darno mati kena angin duduk. Lah kenapa dipersilakan duduk? Berdiri aja Pak Darno pasti masih hidup. Itu Jawa. Dan Jawa itu punya satu kebiasaan yang sangat aneh. Ini terjadi ketika istri saya hamil. Jawa itu kita selalu mengatakan amit-amit jabang bayi kalau istri kita atau kita hamil, agar apa yang kita lihat tidak keluar nanti pada anak kita. Kita ngelihat orang miskin, amit-amit jabang bayi biar anaknya nggak miskin. Kita ngelihat orang jelek, amit-amit jabang bayi biar anaknya nggak jelek. Ini masalah ketika kita ngelihat orang jelek yang kaya. Kita ngomong amit-amit jabang bayi. Tuhan ngerti nggak proposal kita? Takutnya ACC-nya salah gitu. Dan akhirnya istri saya selama 9 bulan 10 hari itu selalu ngomong amit-amit jabang bayi ketika melihat saya. Biar anaknya nggak persis katanya. Dan alhamdulillah memang enggak. Dan di Jawa juga itu punya, kita itu mengatakan bahwa suku Jawa itu adalah suku yang paling suka party. Bukan yang di Hawaii atau di Amerika, enggak. Jawa itu paling suka party. Hamil 7 bulan selamatan party. Lahir selamatan party lagi gitu ya. 36 hari party lagi. 7 bulan nginjek tanah party. Puser lepas party gitu. Selamatan. Saya orang pintar, saya tidak mau terjebak dengan masa lalu. Anak saya yang umur 6 tahun tadi itu tidak pernah selamatan lepas puser. Saya lem. Saya kasih lakban. Tidak pernah ada selamatan turun tanah. Rumah saya paving. Dan saya baru menyadari kesalahan saya, ternyata biaya paving lebih mahal daripada biaya selamatan. Dan ketika kita mempunyai seorang anak, ada hal yang paling sangat urgent atau penting sekali adalah ketika kita memilih nama anak kita. Ya kan? Saya punya anak, yang kedua itu perempuan. Saya waktu itu mengasih nama Emiko, gadis cantik yang diberkati Tuhan. Itu dari Jepang karena saya dan istri saya suka sesuatu yang berbau Jepang. Sebenarnya waktu itu ada nama lain yang lebih populer. Bukan Miyabi. Dan lebih populer Ajinomoto. Jadi nanti kalau punya adik, kita kasih nama yang berbau Cina, Sasa. Adik lagi kita kasih nama yang berbau Korea, Miwon. Jadi enak, kalau misalnya mereka main bareng kita manggilnya gampang. Hei Cin, Micin, pulang Cin gitu. Terima kasih, saya Pulung Susantara.